Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Malahayati. Jika suatu saat nanti saya memiliki media massa online, saya akan menamai media tersebut dengan nama malabel.id. Hal ini terinspirasi dari nama CEO-nya, yakni saya sendiri. Dari nama belakang saya Malahayati, malabel, malalabel.id. Seperti itu. Target readernya adalah remaja usia 14-25 tahun dengan membahas isu yang paling menarik untuk remaja, yakni ada tiga hal. Yang pertama berita tentang hard news, yang kedua berita tentang lifestyle, yang ketiga berita tentang isu agama Islam dengan mengusung Islam moderat. Malabel.id akan membuat akun Instagram, TikTok, dan juga Pinterest secara ofisial dengan nama malabel.id. Kita akan membahas berita yang akan tayang di Malabel. Yang pertama, berita hard news. Berita hard news ini dalam satu hari diterbitkan 2 kali sehari minimal. Kemudian berita ini juga di-spill tipis-tipis di Instagram sesuai dengan apa yang menarik dalam isi berita itu. Kemudian ditampilkan di feed Instagram dengan layout seperti ini. Berita hard news ini memiliki nama edisi Hot News, tulisannya HAWTNEWS, karena para remaja sering memelesetkan kata hot, HOT menjadi HAWT agar lebih keren. Yang kedua adalah berita tentang lifestyle. Lifestyle ini akan dibagi menjadi 2, fashion dan juga vacation. Berita lifestyle akan tayang 1 minggu 1 kali dengan selang-seling fashion, vacation, seperti itu, dengan nama edisi. Untuk fashion adalah Fashion on the Week, yang untuk vacationnya bernama Lego. Berita lifestyle akan diterbitkan pada hari Minggu pukul 13.00 waktu Indonesia Barat dengan layout seperti ini. Namun sebelumnya pada hari Sabtu pukul 6 sore telah di-spill tipis-tipis melalui Instagram atau Instastory-nya dengan layout seperti ini. Kegunaan media TikTok ini khususnya untuk menampung berita tentang lifestyle, yakni media kami akan membuat video seperti rekomendasi outfit lebaran. Melalui media lifestyle ini, tim kami akan mencari inspirasi outfit baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan melalui Instagram atau Pinterest. Kemudian kami masukkan ke dalam Instastory sebagai inspirasi kepada pembaca semuanya. Layout berita fashion perempuan. Layout berita fashion laki-laki. Kemudian, berita yang ketiga adalah isu agama dengan edisi Ngobrolin Islam. Tayang seminggu minimal 5 kali dengan jam tayang pukul 8 pagi. Baik, itulah marketing yang akan saya dan tim lakukan dalam media malabel.id untuk menggait pembaca dan menginspirasi semua pembaca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama saya Mumtazsyafullah, Prodi KPI 2019. Kali ini saya akan menjabarkan ide konsep media cetak yang saya pilih. Ide konsep media cetak yang saya buat adalah berupa majalah yang nantinya segmentasinya adalah kepada para santri di pondok pesantren di Indonesia. Kemudian layout dari majalah saya nantinya akan diisi dengan warna dasar putih disertai selingan hijau, kemudian diperbanyak dengan hiasan ala pesantren seperti ornamen-ornamen Arab maupun kaligrafi dan sebagainya, sehingga cocok dengan target segmentasi yang saya pilih, yaitu santri. Kemudian untuk pemasarannya, agar majalah ini tersampaikan kepada santri, pertama saya akan bekerja sama dengan akun-akun media sosial santri maupun akun-akun media sosial dari pondok pesantren itu sendiri. Langkah selanjutnya mungkin agar dapat terjangkau dengan santri, kita langsung datang kepada pondok pesantren melalui pengurusnya maupun kepada perpustakaan-perpustakaan yang ada di santri pondok pesantren tersebut. Oke, demikian konsep media cetak yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nordina Yunirah, NIM 1910-2010-019, mata kuliah Produksi Media Cetak. Untuk perencanaan media cetak yang akan saya buat, nama medianya yaitu Travel Media. Untuk segmentasi media ini yaitu generasi X, Y, dan Z atau mencakup seluruh remaja hingga orang dewasa, semuanya dapat menikmati majalah ini.
Dan untuk layoutnya saya akan membuat sesimpel mungkin, dan juga nanti ada tambahan foto di cover majalahnya kayak foto alam atau foto tempat wisata favorit. Terus juga untuk fontnya akan berwarna putih ataupun nanti menyesuaikan dengan kebutuhan covernya. Terus juga akan saya tambahkan pemanis di headline dan subheadline tentang traveler, terus tentang lifestyle saat menjadi turis, terus juga tentang rekomendasi tempat wisata 2022. Dan untuk cara pemasarannya, menurut saya di era pandemi ini promosi melalui sosial media seperti Instagram, Facebook merupakan salah satu cara promosi yang praktis. Simple tapi feedbacknya dapat. Nah, nanti di Instagram mungkin akan membuat akun official travel media, dan melalui Instagram story nanti akan menampilkan thumbnail ataupun headline yang menarik followers untuk mengunjungi website majalah tersebut. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan mengenai sebagaimana tugas dari UTS Produksi Media Cetak untuk rancangan majalah. Saya ingin menargetkan majalahnya untuk kaum milenial atau anak-anak zaman sekarang lah. Tentunya isu-isu yang diangkat, isu-isu yang sedang hype sekarang ini di kalangan pemuda ya, seperti pemuda-pemuda yang anak-anak motor atau apa gitu, pokoknya sedang ramai di media sosial. Karena yang saya lihat sekarang eksistensi dari anak-anak muda itu semakin tinggi gitu loh, kayak mereka senang untuk bersosialisasi di media sosial mereka gitu loh. Jadi saya ingin mengangkat seperti mungkin isu-isu anak motor, isu-isu tentang feminis yang memang disenangi oleh pemuda-pemuda atau pemudi sekarang, seperti itu. Terus mungkin lifestyle, seperti itu sih. Untuk layout, untuk desain mungkin akan menggunakan desain-desain kekinian yang tidak memiliki jenis desain yang tetap gitu loh. Jadi kayak model-model jenis desain seperti Froyonion yang di production house Froyonion ya. Itu kan model-model desainnya memakai gradient map. Jadi jadi seperti gabungan-gabungan warna-warna kontras. Terus elemen-elemennya itu abstrak gitu loh. Jadi menurut saya itu yang disenangi oleh pemuda-pemuda sekarang, seperti laman-laman di Froyonion gitu ya, desain-desain kekinian gitulah, bukan desain-desain minimalis seperti majalah biasanya. Untuk layoutnya seperti itu. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripa Noprianti Hamidah. Di sini saya akan memaparkan ide mengenai produksi media cetak. Di sini saya mengangkat tema mengenai edukasi yang akan saya beri nama media saya Piseni, yang merupakan singkatan dari Pintar Sejak Dini. Mengapa saya beri nama Piseni? Karena segmentasinya adalah untuk anak-anak di bawah 5 tahun, yang mana ini merupakan pengenalan atau pembelajaran untuk anak-anak sebelum memasuki taman kanak-kanak atau bangku sekolah dasar. Untuk isi dari media ini sendiri, nanti saya akan mengenalkan berbagai jenis hewan, tumbuhan, barang, dan juga warna kepada anak-anak, yang mana nanti untuk layoutnya sendiri saya akan lebih banyak menampilkan gambar daripada tulisan. Nanti saya hanya akan menampilkan tulisan untuk nama dari gambar itu sendiri, dilengkapi dengan bahasa Inggris. Dan untuk di lembar berikutnya saya akan memberikan gambar yang bisa diwarnai langsung oleh anak-anak sebagai bentuk dari pengenalan warna. Untuk pemasarannya sendiri, di sini saya akan sedikit menonjolkan dari produk saya, yang mana seperti kita ketahui bahwa banyak
buku pengenalan gambar yang hanya menampilkan satu gambar dari satu nama. Misal kita angkat burung. Dari satu nama burung hanya ada satu gambar burung, yang mana di media saya akan lebih menonjolkan bahwa ketika kita mendengar nama burung, maka saya akan menampilkan berbagai jenis burung. Ada burung merpati, burung cendrawasih, burung merak, dan burung-burung lainnya yang ada di Indonesia, agar anak-anak bisa mengenal bahwa ada berbagai macam jenis burung di Indonesia dan tidak hanya satu jenis. Itu merupakan daya tarik dari media saya, sehingga nanti bisa diterima pasar dan bisa diburu oleh berbagai ibu rumah tangga dari taman kanak-kanak dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zaini akan menjelaskan tentang tugas UTS mata kuliah produksi media cetak, yang mana apabila saya membuat sebuah majalah ataupun koran, maka akan saya beri nama Ganesha News, yang mana dalam hal ini koran tersebut akan menitik beratkan tentang perihal finansial, investasi, dan keuangan, serta segmentasi daripada koran tersebut akan menitik beratkan kaum muda yang masih mulai belajar untuk berinvestasi dan kaum yang ingin fokus dalam dunia perihal investasi dan keuangan. Sedangkan layout yang akan kami buat berisikan tentang image, teks, dan juga grid, yang mana banyak di situ unsur-unsur, baik itu gambar yang dibutuhkan, teks yang dibuat untuk highlights, news atau apapun itu, dan grid supaya membuat keharmonisasian dalam sebuah koran. Sedangkan yang terakhir yaitu perihal tentang strategi marketing yang kami gunakan. Kami akan menggunakan pendekatan berupa internet dan supaya menjangkau kaum yang lebih luas. Dalam hal ini kami memanfaatkan Instagram, Twitter, TikTok, dan lain-lain guna meminimalisir budget pengeluaran di dalam hal marketing dan memaksimalkan jangkauan masa. Mungkin seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekali ini saya akan mengutarakan bagaimana majalah yang ingin saya rancang sebagai pemenuhan kewajiban ujian tengah semester mata kuliah produksi media cetak. Majalah yang ingin saya rancang itu adalah majalah yang bertemakan filsafat, yang berbicara tentang seputar filsafat, seputar pertanyaan-pertanyaan filsafat yang mungkin bisa menjawab berbagai permasalahan di kehidupan, dan mungkin juga bermanfaat untuk menambah pengetahuan si pembaca. Target pembaca dari majalah yang ingin saya buat itu adalah masyarakat secara umum, dan majalah ini juga bisa dibaca oleh pelajar, baik itu pelajar SMA maupun kuliah. Layout dari majalah ini adalah dengan layout sederhana, simple, tapi enak dilihat. Dan di sela-sela tulisan-tulisan tema filsafat juga diselipi berbagai anekdot serta puisi-puisi tentang kehidupan. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang
konsep media cetak yang laku pada masa sekarang untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah produksi media cetak. Nama media yang akan saya rencanakan yaitu Millennials. Seperti namanya, nama media ini ditujukan untuk kalangan millennials zaman sekarang. Kasih. Untuk layoutnya akan saya buat minimalis supaya millennials tertarik untuk membacanya, dan mungkin akan saya tambahkan beberapa ornamen masa kini atau modern. Untuk cara pemasarannya akan saya pasarkan lewat media sosial atau online. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Ahmad Fauzi. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan produksi media cetak yang akan saya buat. Nah, produksi media cetak yang akan saya buat bernama BTS ataupun bergerak lambat akan tetapi sukses dengan cepat. Nah, adapun yang kedua adalah segmentasi ataupun pasar yang akan dituju. Nah, pasar yang akan dituju daripada produksi media cetak yang saya buat adalah terdiri daripada orang tua sampai dengan anak-anak, seperti itu. Oke, yang seterusnya adalah yang ketiga terkait dengan layout. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit layout yang akan saya buat. Nah, di sini kita akan terkait dengan tema, terus di sini akan disediakan dengan gambar. Nah, seterusnya di sini kalau terdahulu itu menggunakan teks-teks yang membosankan ataupun yang beruntun yang mengakibatkan kebosanan bagi para manusia. Nah, sedangkan kita di produksi media cetak yang akan dibuat oleh saya adalah kita akan merubah dengan adanya kartun-kartun ataupun gambar-gambar yang menjelaskan terkait dengan teks tersebut, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah cara memasarkan produk tersebut. Nah, di sini kita akan menggunakan trihybrid ataupun 3 cara. Yang pertama adalah dengan adanya penggunaan aplikasi handphone, yang kedua dengan adanya koran ataupun majalah, dan yang ketiga dengan adanya blog ataupun web di dalam internet. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang konsep media cetak yang laku pada zaman sekarang ini. Di zaman modern ini mungkin yang sangat laku di pasaran itu adalah media cetak tentang game. Karena anak muda zaman sekarang itu tidak luput dari game. Salah satu contohnya itu yaitu MLBB atau Mobile Legend Bang Bang. Di sini saya akan membuat konsep nama medianya yaitu Barokah MLBB. Asik. Jadi di MLBB itu biar ada barokahnya gitu. Untuk siapa? Tentunya untuk pemuda-pemuda gamer atau mahasiswa-mahasiswa yang suka game gitu. Untuk layoutnya nanti mungkin dibuat seperti kekinian lah istilahnya, yang keren gitu, modern, karena gamer kan pasti layoutnya itu yang gamer-gamer gitulah, agak ada hitam, merah sama birunya kayak gitu. Terus lanjut cara pemasarannya, di sini mungkin yang paling cepat itu menggunakan sosial media seperti IG, TikTok, Facebook maupun WhatsApp, karena cara pemasaran melalui sosial media itu sangatlah efektif menurut saya. Ya begitu saja mungkin konsep media cetak dari saya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep media cetak. Nama media Suara Rakyat. Selain menjadi media dalam mengabarkan informasi dan berita terupdate, media ini juga sebagai wadah aspirasi rakyat, khususnya kaum muda, dalam mengekspresikan keluh kesah atau kegelisahan
hati mereka tentang problematika kehidupan. Untuk segmentasinya adalah kaum muda, remaja sampai dengan dewasa usia 18 sampai 25 tahun. Untuk layout yang dipilih adalah jenis layout sirkus layout. Sirkus layout sendiri merupakan jenis layout yang tidak hanya terpaku pada satu bentuk baku. Dalam layout ini komposisinya tidak beraturan, jadi cocok untuk mengekspresikan keresahan. Untuk pemasarannya, selain dicetak dalam bentuk koran dan majalah, media ini juga merambah ke platform-platform sosial media lainnya seperti web, blog, Facebook, Instagram, dan juga merambah ke platform audiovisual seperti YouTube dan juga TikTok. Sekian, terima kasih. Sini saya akan menjelaskan bagaimana saya membuat konsep dalam membuat media cetak. Jadi media cetak yang saya pilih di sini adalah tentang media selebaran untuk membuat promosi tentang radio. Jadi di sini kita akan mempromosikan bagaimana kita belajar tentang dunia kepenyiaran pada umumnya. Nah, untuk segmentasinya kita tidak membatasi, siapapun boleh untuk mengikuti program ini tergantung basicalnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk layout dalam membuat selebaran ini, saya membuat warna dasar pada selebaran itu warna dasar warna putih dengan mengombinasikan huruf pada warna tersebut. Nah, untuk huruf bagian highlightnya itu saya menggunakan huruf besar semuanya dengan memasukkan unsur mikrofon. Jadi kita akan membuat highlightnya itu tulisan radio, namun pada huruf I-nya itu kita menggunakan mikrofon agar lebih cenderung masuk ke unsur kita berkomunikasi, kita melakukan penyiaran seperti itu, agar orang lebih tahu bahwa arahnya kita itu bahwa kita belajar tentang siaran. Nah, jadi untuk pada bagian bawah highlightnya itu kita akan menjelaskan secara umum tentang pembelajaran kita, dan pada bagian pojok bawah itu kita akan meletakkan media-media, misalnya ada Facebook, Twitter, dan Instagram untuk orang lebih tahu agar tidak hanya mengetahui lewat selebaran saja, tapi mereka juga mengetahui lewat media yang kita gunakan itu, agar mereka bisa stalking lah istilahnya seperti itu. Nah, untuk bagaimana kita membranding, memasarkannya agar orang-orang tertarik, jadi kita akan melakukan promosi, kita akan membagi cetakan dari selebaran tersebut kepada khalayak, dan kita juga akan menempelkan pada beberapa tempat, dan selanjutnya juga kita akan membranding lewat media-media tadi, lewat Facebook, lewat Instagram, dan lewat Twitter. Agar apa? Agar tidak hanya orang melihat lewat secara umum di selebaran saja, namun mereka juga mengetahui lewat platform-platform tadi yang telah kita sediakan, agar mereka lebih melihat bagaimana aktivitas yang kita lakukan seperti itu. Terima kasih.